Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang selanjutnya yaitu pemadatan tanah atau soil compaction ya. Jadi tanah itu selain sebagai pendukung fondasi bangunan, juga biasa digunakan sebagai bahan timbunan, baik untuk jalan, bendungan, tanggul, dan lain-lain ya. Jika tanah di lapangan membutuhkan perbaikan guna mendukung bangunan di atasnya, maka perlu dilakukan pemadatan. Pengertian dari pemadatan sendiri yaitu usaha secara mekanik agar butiran-butiran tanah itu merapat dengan cara mengeluarkan udara yang terdapat pada pori-pori tanah. Biasanya dengan cara menggilas ataupun menumbuk. Di lapangan dengan cara menggilas nanti untuk membarikan tanah dengan alat berat, biasanya digilas seperti itu agar tanahnya menjadi padat. Kemudian kalau di laboratorium itu menggunakan tumbukan. Itu pengertian dari pemadatan ya. Ulangi, pengertian pemadatan itu usaha secara mekanik agar butiran-butiran tanah itu merapat dengan cara memadatkan tanah yang nantinya akan membuat pori-pori udara, pori-pori ataupun udara yang terdapat dalam tanah itu keluar dengan cara digilas ataupun ditumbuk. Manfaat dari pemadatan tanah sendiri, yang pertama yaitu memperbaiki kuat geser tanah. Yang kedua, mengurangi permeabilitas. Yang ketiga, mengurangi kompresibilitas. Yang ketiga, mengurangi permeabilitas. Dan yang keempat, mengurangi sifat kembang susu tanah. Jadi manfaatnya yang pertama itu memperbaiki kuat geser tanah. Jadi ada parameter lain dari tanah yaitu kuat geser. Ini biasanya digunakan pada saat perencanaan fondasi. Jadi ada namanya nilai surut geser. Ya, surut geser menggunakan huruf lambang theta. Kemudian ada namanya kohesi atau disimpulkan dengan huruf C. Nah, dengan adanya pemadatan, maka tanah itu akan menjadi kuat ya. Seperti sering kita lihat ya. Tanah itu ketika kita padatkan, maka dia bisa menahan ataupun tidak terjadi penurunan lagi ketika dikasih beban, jadi lebih padat. Contoh, misalnya kita mau bangun jalan seperti itu kan, maka yang perlu kita lakukan yaitu memperbaiki tanah dasarnya dulu. Kita kerok jalan tersebut, kemudian kita timbun dengan tanah yang bagus, kemudian kita padatkan dengan alat berat. Yang tadinya tanah lembut, ketika kita beri tanah timbunan kemudian kita padatkan, maka tanah tersebut menjadi keras dan bisa dilewati untuk kendaraan seperti itu. Kemudian mengurangi kompresibilitas, yaitu mengurangi penurunan oleh beban. Ini Bapak sebutkan tadi. Jadi tanah itu ketika belum dipadatkan dia punya sifat kompres. Jadi ketika ditekan dia akan melebar ke kiri, ke kanan, ke samping seperti itu. Ketika dipadatkan dia akan kaku, dia akan lebih kaku, lebih padat. Kemudian yang ketiga mengurangi permeabilitas dengan yaitu mengurangi nilai K. Permeabilitas ini adalah sifat mudah meloloskan air. Sifat mudah meloloskan air. Logika ataupun analoginya ketika kita memadatkan tanah, maka dengan sendirinya air akan sulit untuk memasuki tanah tersebut. Karena apa? Karena tanah tersebut tidak ada rongga-rongga lagi. Tapi ketika tanah tersebut belum kita padatkan, maka ada banyak rongga, jadi air mudah masuk ke situ. Air ini adalah musuh dari konstruksi, musuhnya jalan, musuhnya tanah, musuhnya beton. Nanti kalau air masuk ke dalam struktur bangunan kita ataupun masuk ke timbunan kita, maka timbunan tersebut akan jadi gagal gitu. Kemudian yang keempat, mengurangi sifat kembang susut. Ini khusus pada tanah lempung. Jadi tanah lempung ini punya sifat kembang susut yang Bapak jelaskan di materi-materi sebelumnya. Sifat apa? Mineral monomorionik ya. Jadi sifat kembang susut khusus pada tanah lempung. Jadi
ketika dipadatkan maka sifat ini akan berkurang, sifat mudah kembang susut ini. Ini biasanya dipakai untuk timbunan jalan ya, karena jalan itu biasa digunakan selain kerikil ataupun sirtu, juga digunakan biasanya lempung untuk sebagai timbunan. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana sifat-sifat tanah ketika dipadatkan. Yang pertama, tanah granular atau tanah berbutir kasar, yaitu kerikil, tanah yang mempunyai banyak kerikil ataupun berpasir. Ini tanah yang dipandang paling mudah penanganannya untuk pekerjaan lapangan. Jadi tanah jenis ini mampu memberikan kuat geser yang tinggi serta sedikit perubahan volume sesudah dipadatkan. Jadi untuk tanah granuler, tanah yang berpasir ataupun tanah berkerikil, ini lebih mudah dipadatkan. Kemudian dia memberikan kuat geser yang tinggi, artinya tanah itu cepat padat, mudah dipadatkan dan mempunyai kekuatan yang tinggi. Namun ada kendala juga. Ada sifat permeabilitas, sifat mudah meloloskan air. Nah ini, jadi ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan dari tanah granuler ini mudah dipadatkan, kemudian mempunyai kuat geser yang tinggi, tetapi mempunyai permeabilitas yang tinggi. Nah ini bisa merugikan nantinya di lapangan. Kenapa? Karena air, seperti Bapak sebutkan tadi, adalah musuh dari konstruksi. Nah, ketika air mudah lolos ataupun mudah lewat di tanah tersebut, maka akan jadi masalah. Selanjutnya tanah lanau. Ya, tanah lanau adalah tanah yang biasanya mudah atau stabil ketika kita melakukan pemadatan terhadap tanah tersebut. Dia juga mempunyai sifat kuat geser yang cukup baik, kemudian tidak mengalami perubahan yang besar ketika dipadatkan. Tapi ada juga masalah, tanah lanau akan sangat sulit dipadatkan bila dalam keadaan basah karena permeabilitasnya rendah. Ini. Jadi sifat meloloskan airnya itu rendah. Artinya apa? Ketika kita padatkan becek. Nah ini, apalagi dia ketika dia ada air ya, tanah lanau itu. Tanah lanau itu tanah humus, tanah biasa itu. Ketika kita ada air, nah dia akan sulit dibentuk, sulit dipadatkan, akan lengket di kalau kita masih ya, tandem blower itu atau alat pemadat itu akan lengket di rodanya. Nah, maka perlu nanti ada namanya kadar air optimum. Nah, itu kadar air berapa yang ketika kita padatkan tanah tersebut tidak lengket tetapi mudah dibentuk atau mudah dipadatkan. Itu nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah tanah lempung. Tanah lempung yang dapat dipadatkan dengan cara yang benar akan memberikan kuat geser yang tinggi. Stabilitas terhadap sifat kembang susut tergantung jenis kandungan mineralnya. Sebagai contoh, lempung monoionic akan punya kecenderungan yang lebih besar terhadap perubahan dibandingkan dengan lempung qualinite ya. Seperti Bapak jelaskan sebelumnya tadi, bahwa ada namanya mineral monoionic ini mudah berubah, kembang susutnya tinggi. Nah, selanjutnya lempung padat mempunyai permeabilitas yang rendah dan tanah ini tidak dapat dipadatkan dengan baik pada saat basah atau jenuh. Bekerja dengan tanah lempung sangat basah akan mengalami kesulitan. Sifatnya mirip dengan tanah lanau. Ketika basah, dia sulit dibentuk karena akan lengket. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang paling baik ketika pemadatan, seluruh tanah granuler, lanau, lempung ini kita gunakan bersama-sama, ya kan? Jadi dia akan nanti mempunyai sifat kuat geser yang tinggi, kemudian sedikit mengalami perubahan volume dan bisa permeabilitasnya itu rendah. Nah inilah biasanya nanti ketika di lapangan tanah ini akan dicampur ya, dicari tanah yang gradasinya itu baik. Jadi seluruh
jenis tanah terdapat dalam tanah tersebut. Ada granularnya, ada lanaunya, dan ada lempunya.